Korea Selatan menyatakan perkabungan nasional selama sepekan usai masa yang sebagian besar kaum muda terjebak dan tewas berdesakan saat merayakan Halloween di kawasan Itaewon, Seoul, Sabtu malam. Korea Selatan berkabung nasional hingga 5 November sebagai tanda duka cita atas tewasnya 154 orang saat merayakan Halloween di kawasan hiburan malam Itaewon, Seoul hari Sabtu. Masa yang sebagian besar anak muda terjebak dan terinjak-injak ketika kerumunan bergerak maju ke gang sempit. Sedikitnya 154 orang tewas dan 82 lainnya terluka dalam bencana terburuk dalam beberapa tahun itu. Menteri Dalam Negeri Korea Selatan Lee Sang-min pada hari Minggu mengatakan pihak berwenang masih menyelidiki kejadian tersebut. 오늘 밀리 많은 인파가 몰릴 것이 예상된다라고 말씀을 하셨는데 저희가 파악하기로는 예년의 경우하고 그렇게 물론 이제 코로나라는 게 좀 풀리는 상황이 있었습니다만은 그 전과 비교했을 때 특별히 우려할 정도로 많은 인파가 모였던 것은 아니고 다만 무슨 지금 저희가 이제 사고 수습이 최우선이기 때문에 사고 수습을 먼저 하고 사고 원인을 파악하려고 하는데 여러 가지 이야기가 있습니다. 사고 원인이 발생에 대해서는. Lee menambahkan pula bahwa di Seoul banyak aksi demonstrasi dalam beberapa hari terakhir, sehingga petugas polisi lebih banyak diturunkan untuk mengamankan aksi-aksi demo, mengakibatkan longgarnya keamanan di kawasan Itaewon dalam beberapa perayaan Halloween. 그래서 그것을 통상과 달리 경찰이나 소방 인력이 미리 배치함으로써 해결될 수 있었던 문제는 아니었던 것으로 지금 파악을 하고 있고요. 또 어제 잘 아시다시피 서울 시내 곳곳에서 여러 가지 소요와 시위가 있었기 때문에 이런 곳으로 경찰 경비 병력들이 좀 분산됐던 그런 측면은 있었습니다. Sementara Perdana Menteri Han Duck-soo mengatakan masa berkabung nasional akan berlangsung hingga 5 November. 정부는 대통령의 지시에 따라 오늘부터 11월 5일 24시까지를 국가 애도기간으로 정해 사망자에 대한 조의를 표하기로 했으며 서울 시내에 합동 분향소도 설치하기로 했습니다. Diperkirakan 100.000 orang berkumpul di Itaewon pada Sabtu malam untuk meramaikan acara di luar ruangan terbesar di Korea Selatan sejak aturan pembatasan pandemi dilonggarkan. Sementara itu, pemirsa, sekitar 22 warga negara asing ikut serta dalam perayaan Halloween di Taiwan, termasuk 2 WNI yang menjadi korban luka. Keduanya kini kondisinya membaik dan telah diizinkan pulang ke rumah. Salah satu WNI di Seoul, Charmaine Celia, kepada iNews menceritakan pengalamannya berada di kawasan Itaewon sesaat setelah insiden maut merenggut nyawa 154 orang pada Sabtu malam. Orang-orang berhenti karena mengantri mau make up. Aku bersama teman-teman saya itu nyampe sekitar jam 9 malam di Itaewon. Jam 9 malam itu memang sudah padat, tapi masih ada space untuk berjalan. Rata-rata itu orang-orang berhenti karena mengantri mau make up tema Halloween. Karena saking ramainya kita memutuskan untuk pergi foto di salah satu tempat foto box yang ada di Itaewon juga. Selama di situ juga kita ngantri ramai banget, lama banget karena saking ramainya mengantri satu jam lebih lah kurang lebih. Pada saat itu juga kita langsung dapat emergency alert dari pemerintah Korea bahwa ada kejadian di jalan utama di Itaewon. Tapi kita belum lihat kejadiannya di tengah ada apa. Memang sudah ada. Duta Besar Indonesia untuk Korea Selatan Gandhi Sulistianto dalam wawancara melalui Zoom hari Minggu mengatakan terdapat 22 warga negara asing dari 13 negara yang ikut serta dalam perayaan Halloween di Itaewon. Mereka berasal dari Cina dan Iran sebanyak 4 orang, Rusia 3 orang, Amerika Serikat, Prancis, Australia, Vietnam, Uzbekistan, Norwegia, Kazakhstan, Thailand, Sri Lanka, Austria, dan 1 korban yang belum teridentifikasi. Dubes Gandhi menjelaskan 2 warga Indonesia sudah dipulangkan ke rumah masing-masing dalam kondisi sehat meskipun masih diliputi trauma. Dan 2 warga negara Indonesia yang telah saya sampaikan sebelumnya dalam rilis kami di sore hari tadi, yaitu berinisial AR dan berinisial CA, masing-masing sudah berada di rumahnya masing-masing dalam keadaan sehat setelah dirawat di rumah sakit.
dan kami juga sudah menghubungi warga negara tersebut di rumahnya dan mereka sedang melakukan pemulihan walaupun ada satu orang merasa trauma karena melihat kejadian tersebut yang demikian mengerikan di depan mata kepalanya. 350 orang dinyatakan masih belum teridentifikasi ataupun hilang. Dan dari laporan yang kami terima tidak ada atau belum ada yang melaporkan warga negara. Pemirsa, perkembangan usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM saat ini sangat pesat dan terjadi hampir di semua wilayah Indonesia yang tak luput dari peran pemerintah di daerah masing-masing. Bentuk dukungan pada UMKM inilah yang membuat pemerintah Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara menerima penghargaan di Indonesia Awards 2022 dengan kategori Driving Investment Growth. Dukungan pemerintah daerah terhadap perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM sangat diperlukan oleh para pelaku UMKM di setiap daerah. Salah satu pemerintah daerah yang memperhatikan perkembangan UMKM di wilayahnya adalah pemerintah Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Bentuk kepedulian dan dukungan pada perkembangan UMKM inilah yang membuat Pemkab Konawe Utara meraih penghargaan di ajang Indonesia Awards 2022 sebagai Excellent Support for Micro Enterprise Development untuk kategori pendorong pertumbuhan investasi atau Driving Investment Growth. Penghargaan yang diterima langsung oleh Bupati Konawe Utara ini merupakan penghargaan untuk masyarakat Konawe Utara karena mereka lah yang sangat berperan besar dalam pertumbuhan ekonomi melalui UMKM dengan dukungan yang diberikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Konawe Utara. Sampai saat ini, Konawe Utara telah berhasil membuat 300 lebih koperasi serta menciptakan 3.512 UMKM. Ini vitamin buat kita, otomatis ini akan menjadi penyemangat kita lagi yang akan menambah kita punya kegiatan semangat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pada umumnya seperti itu. Terima kasih. Dengan pertumbuhan ekonomi yang terjadi melalui perkembangan UMKM, Konawe Utara berharap bisa menjadi bagian dalam pencegahan krisis ekonomi. Dari Jakarta, Stephen Fatimana, Oki Mahendra, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli mengungkapkan pencanangan tahun hak cipta berhasil meningkatkan jumlah pencatatan ciptaan selama tahun 2022, yakni mencapai 47%. Hal ini tak lepas dari peran sistem persetujuan otomatis pencatatan hak cipta POPHC. Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia mencanangkan 2023 sebagai tahun merek. Langkah tersebut diambil melihat tingginya geliat ekonomi kreatif, khususnya dari para kreator hak cipta dalam beberapa tahun terakhir yang menunjukkan sumbangsi luar biasa bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam mendukung penyelenggaraan tahun merek 2023, Ditjen Kekayaan Intelektual akan meluncurkan persetujuan otomatis perpanjangan merek POP merek. Menuju tahun merek, kita mendorong UMKM, para orang-orang yang mulai usahanya, ya, mendaftarkan mereknya. Kalau dia sudah punya usaha dan punya merek, segera daftarkan. Kita akan bantu UMKM dapat diskon khusus. Ada insentif untuk UMKM. Pemerintah menargetkan hadirnya merek unggulan dari setiap desa di Indonesia, One Village, One Brand. Diharapkan setiap daerah mampu memiliki kemandirian, kreatif, dan berinisiatif mengidentifikasi serta memanfaatkan sumber daya lokal. DJKAI akan bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk menyediakan pelatihan terkait pengembangan merek dan pemanfaatannya melalui klinik kekayaan intelektual bergerak atau mobile IP klinik dengan menginventarisir potensi pendaftaran merek di desa-desa. Mendorong seluruh provinsi di seluruh Indonesia, kanwil mereka membuat namanya dalam One Village One Brand. Jadi kita harapkan apakah kabupaten nanti atau kemudian provinsi mereka memiliki satu merek secara kolektif yang bisa dimiliki oleh seluruh komunitas UMKM di dalamnya. Di sisi lain, selama tahun Hak Cipta 2022, pendaftaran hak cipta per 26 Oktober 2022 mencapai 80.985 dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya 54.989, meningkat 47%. Hal itu tak lepas dari peran sistem persetujuan otomatis pencatatan hak cipta atau POPHC. Inovasi pencatatan hak cipta yang awalnya perlu rata-rata 2 hingga 3 hari menjadi hanya 10 menit.
Dalam kesempatan tersebut, Menkumham Yasona turut menganugerahi penghargaan Tahun Hak Cipta, diantaranya kepada Gubernur Provinsi Bali, Wayan Koster, penyanyi Firman Siagian, penyair M.A. Mansur, penari Ketut Arini, penyanyi keroncong Sundari Sukoco, serta sinias Umar Ismail. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Usai jeda berikut, kami ajak Anda menuju Sukabumi, Jawa Barat untuk menikmati nikmatnya stik domba. Ya pemirsa, seperti apa rasanya? Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pas, satu yang pas, Salon Pas. Wah, enak banget. Mau better dong? Coba better. Ya, biskuit